Masih ingat dengan Arianto Misel? Arianto Misel adalah seorang penemu Niku Banyu atau Nikuba yang sempat ramai dan menjadi perbincangan publik. Hal itu setelah beredar kabar bahwa pria 67 tahun itu diundang ke Italia untuk mempresentasikan karyanya. Nikuba adalah alat yang mampu mengubah air menjadi bahan bakar untuk kendaraan. Penemuan itu sudah diuji coba oleh TNI. TNI mengklaim bahwa Nikuba merupakan inovasi antara Arianto dengan Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kunto Ariwibowo. Atas temuan itu, Arianto kemudian diundang untuk mempresentasikan temuannya ke beberapa pabrikan otomotif di Milan, Italia pada tanggal 18 Juni 2023. Lain hal untuk BRIN atau Badan Riset dan Inovasi. Arianto Misel enggan bekerja sama dengannya. Arianto Misel adalah seorang insinyur otomotif berbakat yang telah muncul sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam industri ini. Arianto Misel merupakan seorang pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah. Arianto Misel seorang individu yang berbakat dan berdedikasi, telah menunjukkan minat dalam dunia otomotif sejak usia muda. Sejak saat itu, ia telah menghabiskan waktu dan energinya untuk mempelajari berbagai aspek teknologi otomotif dan mengeksplorasi cara-cara baru untuk meningkatkan performa kendaraan. Warga Lemah Abang Wetan, Kabupaten Cirebon itu membuat alat yang disebut mampu mengkonversi air menjadi hidrogen dan bisa digunakan sebagai bahan bakar pengganti bensin atau BBM untuk kendaraan bermotor. Adapun alat tersebut dinamai Nikuba yang merupakan akronim dari kata bahasa Jawa Niku Banyu yang artinya itu air. Teknologi ini merupakan hasil dari penelitian dan inovasi yang tak kenal lelah. Nikuba adalah sistem penggerak inovatif yang menggabungkan tenaga listrik dengan mesin pembakaran dalam, menghasilkan kekuatan yang luar biasa dengan emisi yang rendah. Ketika kabar tentang pencapaian Arianto dan penemuannya yang unik menyebar, tak lama kemudian ia mendapatkan perhatian petinggi otomotif di Italia. Para pemimpin industri otomotif di negara itu terpesona dengan potensi Nikuba dalam mengubah landscape industri, dan mereka segera mengundang Arianto untuk bertemu dan berdiskusi lebih lanjut. Pertemuan antara Arianto Misel dan petinggi otomotif di Italia menjadi momen penting dalam karirnya. Pria kelahiran Semarang itu mampu mempresentasikan Nikuba dengan semangat dan keyakinan yang luar biasa. Ia memaparkan bagaimana teknologi ini dapat mengurangi emisi gas buang, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan memberikan performa yang superior pada kendaraan. Reaksi dari petinggi otomotif Italia pun tidak bisa diremehkan. Mereka melihat potensi besar dalam Nikuba dan mengakui nilai-nilai inovatif yang dimiliki oleh Arianto. Dalam waktu singkat, Arianto mendapatkan tawaran kerjasama dan dukungan finansial dari beberapa perusahaan otomotif terkemuka di Italia. Melalui kerjasama ini, Arianto memiliki kesempatan untuk mengembangkan Nikuba secara lebih luas. Ia memiliki akses ke sumber daya, teknologi, dan keahlian dari para ahli otomotif terbaik di Italia. Dalam beberapa tahun terakhir, Arianto dan timnya berhasil meluncurkan beberapa kendaraan dengan sistem Nikuba yang mendapat sambutan hangat dari pasar otomotif global. Berita soal Arianto Misel dengan alat bahan bakar air ciptaannya ini pun ramai diperbincangkan oleh warganet. Sebab sebelumnya Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN menganggap jika penemuan Arianto Misel itu belum cukup masuk akal. Hal tersebut diungkapkan oleh peneliti Laboratorium Motor Bakar Badan Riset Inovasi Nasional Aripin. Ia mengatakan, sesuai dengan pengalaman saya, kayaknya saat ini belum memungkinkan. Air itu adalah unsur paling stabil di bumi. Kan dia yang diambil gasnya, jadi harus dipisahkan dengan proses elektrolisis. Kalau tanpa bensin, sepertinya saya masih ragu. Arianto menyatakan dan menegaskan tak mau berhubungan dengan BRIN lantaran tak pernah diapresiasi. Penemu alat pemadam api dari kulit singkong ini pun sempat mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari oknum BRIN kala memamerkan hasil karyanya di Korem Sunan Gunung Jati, Cirebon. Saat itu, kata Arianto, dirinya sedang menjelaskan karyanya di depan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang mendatangi pameran miliknya. Sedang asik menerangkan, ia tiba-tiba mendengar respon negatif dari BRIN. Bahkan dia ngomong, kalau nggak ada BRIN, Nikuba ini nggak bakal bisa jalan.
Saya sudah kecewa sekali dengan Brin. Sejak awal penemuan saya viral, sejak itu pula Brin membantai saya. Dengan demikian, Arianto mempersilahkan Brin membuktikan bahwa hasil karyanya bukan asal klaim. Ia meminta Brin melihat secara langsung kendaraan motor operasional Kodam Siliwangi. Sebelumnya, Kodam sudah menggunakan 30 Nikuba yang dipasangkan pada sepeda motor operasional milik Kodam. Beberapa bulan lalu, Kodam juga memesan 20 Nikuba lagi. Kalau memang nggak jalan, kenapa Kodam sampai pesan 50 buah? Arianto pun mengatakan dirinya mengaku lebih memilih bekerja sama dengan perusahaan otomotif asing. Bahkan, dirinya bermaksud menawarkan teknologi Nikuba untuk dijual ke perusahaan otomotif asing sebesar 15 miliar. Sebelumnya, Arianto mengaku berangkat ke Milan, Italia untuk mempresentasikan teknologi Nikuba ke perusahaan otomotif asing. Saya diajak ke laboratorium, mereka sedang mengembangkan Nikuba juga, alatnya dibeli dari Rumania, tapi alat mereka tidak bisa menghidupkan atau menjalankan motor. Namun saat sedang berada di Milan, Arianto kaget karena menurutnya ada pihak dari Brin yang juga datang ke acara tersebut. Saya seminggu di Milan, tahu-tahu ada orang Brin datang ke sana. Saya kaget, kok ada orang Brin? Sedangkan dulu membantai saya habis-habisan, kok tahu-tahu ada di Milan? Arianto juga berbicara setahun belakangan sejak teknologi Nikuba viral, dirinya tidak dihubungi sekalipun oleh Brin. Oleh karenanya, dirinya terkejut saat ada pihak Brin juga ada di Milan ketika dirinya mempresentasikan teknologi Nikuba ke perusahaan otomotif asing. Namun, Arianto misal mengaku kecewa saat berada di Milan, Italia, karena tak ada pembicaraan mengenai kompensasi. Pasalnya, saat menandatangani kesepakatan dengan pihak otomotif asing, ia belum diberi kompensasi apapun meski sudah ikut membantu dan menerangkan kinerja Nikuba. Saya banyak kecewa, saya sudah menandatangani banyak kesepakatan. Saya pikir saya bisa dapat, umpamanya sudah buka semua tentang Nikuba, tetapi nggak ada pembicaraan tentang itu. Jadi, kalau dia nanti datang ke Indonesia, mau saya jual saja. Momen ini hampir sama dengan Warsito Purwotaruno yang sempat viral beberapa tahun silam. Ia dikenal masyarakat luas atas penemuannya yang berupa alat terapi kanker Electrocapacitive Cancer Therapy atau ECCT yang dipatenkan sejak tahun 2012. Alat temuan Warsito berupa rompi dan helm yang sempat memberikan harapan besar bagi para penyintas kanker. Pria yang lahir pada tanggal 15 Mei tahun 1967 di Karanganyar, Solo itu memang bukan dokter. Namun ia memiliki beberapa hak paten atas karyanya terutama di bidang fisika dan kimia. Namun Warsito tidak mendapat apresiasi dari Indonesia mengenai alat temuannya itu. Alatnya kini justru dipakai di negara Jepang, Jerman, dan Polandia. Alat-alat temuan memang seringkali akan dianggap tidak masuk akal jika di sini, dan hanya akan masuk akal jika di sana.